dari aku. Kau cukur, Aku juga tersisa di Kau padang mahsyar, harus cukur menjalani rambut kamu. pertanyaan daripada malaikat. Ya, Aku jangan maafkan sampai semua kau orang yang menyerupai sudah perempuan. berkata B1, B2, Kau cukur. berkata-kata kelamin, Dicukur. kata-kata segala macam sama Biar jadi kayak bapak dia. Aku ikhlas. Kalian nggak perlu Dicukur kok laki-laki cari aku di rambutnya padang botak, mahsyar. dicukur. Dan aku juga berharap kalian tidak akan Ya, pernah kayak ini kau. aku cari-cari di padang mahsyar. Ronaldo. Aku hanya bisa bilang kekuatan aku saat ini hanya maaf. Cukur. Hanya minta maaf dari hati yang paling dalam. Cukur. Itu saja. Semoga Allah, Kau semoga cukur, Tuhan Yang Maha Esa Kau melindungi kita cukur semua. rambut kau. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur. Dicukur. Biar jadi kayak bapak dia. Dari aku. Kau cukur, Aku juga tersisa di Kau padang mahsyar, harus cukur menjalani rambut kamu. pertanyaan daripada malaikat. Ya, Aku jangan maafkan sampai semua kau orang yang menyerupai sudah perempuan. berkata B1, B2, Kau cukur. berkata-kata kelamin, Dicukur. kata-kata segala macam sama Biar jadi kayak bapak dia. Aku ikhlas. Kalian nggak perlu Dicukur kok laki-laki cari aku di rambutnya padang botak, mahsyar. dicukur. Dan aku juga berharap kalian tidak akan pernah Kayak ini kau. aku cari-cari di padang mahsyar. Ronaldo. Aku hanya bisa bilang kekuatan aku saat ini hanya maaf. Cukur. Hanya minta maaf dari hati yang paling dalam. Cukur. Itu saja. Semoga Allah, Kau semoga Tuhan cukur, Yang Maha Esa Kau melindungi kita cukur semua. rambut kau. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur. Dicukur. Biar jadi kayak bapak dia. Cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur. Dicukur. Biar jadi kayak bapak dia. Dicukur kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepat. Ya harus kayak ini kau apa? Ronaldo di Kepro. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi, cukur. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur. Dicukur. Biar jadi kayak bapak dia. Dicukur kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepat. Ya harus kayak ini kau apa? Ronaldo di Kepro. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi, cukur. Ya oke, ya udah. Yang penting saya udah dapat jawaban ya. Bahwa Uni Iya, saya mengumpamakan. Ya, sangat luar biasa. saya mengumpamakan Trinitas dengan buah peler. Betul. Ya, Saya akui ya, itu. Jadi Roh Kudus dan itu biji, Bapak biji. Iya. Yesus adalah penis. Penisnya. Ya. Karena dia beda dia. Beda ya. Oke. Saya tuh Hakikatnya mengikuti apa? Bible. Jadi hakikatnya apa itu? Hakikatnya Mereka adalah tiga kemaluan tidak gitu. terpisahkan. Mereka tidak terpisahkan bertiga. Satu mereka. Itu laki-laki satu kelamin atau tiga kelamin. Satu kelamin, tapi ada tiga entitas di situ yang berbeda. Buah bijinya dua, penisnya satu. Tiga dalam satu kesatuan. Tiga dalam kesatuan. Itu tiga. Ada tiga loh guys. Satu penisnya, dua bijinya, tapi mereka satu kelamin. Itu. Jelas? Sudah fair ya. Clear kan? Ya udah, ya nggak apa-apa. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa. Oke, fine. Seperti kata dia, kita harus toleransi, itu membiarkan kepercayaan masing-masing. Oke, Entok terima. Sekarang Entok bertanya, kalau memang Nabi Isa itu bukan adalah Yesus, nah siapa yang dilahirkan si Bunda Maria? Yesus itu lahir dari rahim siapa? Di tahun berapa sesungguh-sungguhnya? Ayo ahli sejarah berbicara di sini. Ya, Entok buka forum, vote ya, apa vote ya. Aku tidak peduli kalian mau bertuankan siapa, mau bertuankan Gundurwo pun berkali-kali aku bilang silahkan. Nah, karena kau mempertegas tadi dibicara kau wanita Gonjes, kalau orang Islam selalu menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa. Oke, berbeda. Tuhanmu adalah Yesus, Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Oke, fine kita di situ. Sekarang kau harus menjawab siapa yang dilahirkan, siapa yang dilahirkan, yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya. Apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang terberak, yang oek, ya? Yang hisap pentil, minum susu, ya? Yang terkencing, yang dibedongi, ya? Yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam. Siapa? Coba jawab. Jadi kadang-kadang orang bodoh, dajjal, dia menjelma jadi seolah-olah kayaknya wanita santun, wanita yang pintar, wanita yang berbicara dengan penuh attitude. Coba dia dudukkan, jangan sama Entok ya. Kalau Entok mungkin ya karena orang pendosa, kalian gak akan pernah menganggap bicaraku benar. Dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes dan buka sejarah. Katanya dia jangan menari dari sisi filosofi, jangan bisa dari ini. Tapi sejarah, tutup kitab, tapi buka sejarah. Sejarah itu tidak akan pernah bisa tertutup. Oke, dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, buka sejarah sesungguhnya. Siapa yang ditetein? Siapa yang terberak? Siapa yang menghisap pentil? Ya? Siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang dioekkan? Coba! Jadi emosi pagi-pagi. Kau pikir orang Islam itu orang-orang bodoh? Kalau sudah salah, jangan sok pintar. Mendingan diam. Segala sesuatu yang dipaksakan untuk menjadi, dia akan berbohong.
bohong yang satu, dia akan membohong-bohong terus ke bawah-bawahnya. Sehingga orang yang tahu, sehingga orang yang nyambung akan tertawa, akan geli menengok cerita tersebut. Kenapa? Dipaksakan. Bahkan dia tadi si Gonjes ini mengatakan, ada buktinya kalau Yesus itu pernah ditangkap. Loh, kalau nggak pernah ditangkap, kenapa bisa disalib? Jadi siapa? Dia nyalip sendiri. Karena ditangkap. La ilaha illallah. Makanya Gonjes, bentuk kau aja sudah salah jadi perempuan. Aku aja bingung, kau pikir tadi kau les biola. Ini bucin atau bis biola atau bucin atau gimana ya? Kalau apa bilang nggak ada bukti ditangkap, dia kok minta disalib, dia nyalip sendiri. Ah, buat jadi berdosa. Baru kedua, aku kalau udah ngomong kan berarti aku udah lagi marah ya. Tuhan Kak, Tuhan, semua Tuhan pasti mengakui semua Tuhan pasti hamba-hambanya mengakui dia Esa. Dia Esa, pencipta segala-segalanya, segala-galanya ciptaan dia. Dia penguasa langit dan bumi beserta isinya. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalian mengingkar lagi bahwa iblis bukan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tapi cipta dari kejahatannya, cipta dari dosa-dosanya, cipta dari kejahatan sendiri. Tuhan yang menciptakan yang baik-baik. Jadi yang jahat ciptaan iblis, berarti iblis punya kekuatan juga. Berarti yang Maha Esa tadi mentah dong. Yang Maha Esa tadi kalah dong. Ada kekuatan sendiri yang tumbuh. Makanya jangan dipaksa, jangan dipaksa. Segala sesuatu dilahirkan, segala sesuatu yang disusui, segala sesuatu yang didomba-dombakan, yang lahir dikandang-kandangkan, dikurma-kurmakan, tidak bisa jadi Tuhan. Bodoh. Nanti itu ada orang bodoh tuh yang nyambung. Dibisikin setan, dajal lagi, dibisikin setan dadanya, dibisikin dajal. Namanya Tuhan bisa berbuat apa aja. Iyalah, memang Tuhan yang berbuat apa aja. Gak mungkin aku yang berbuat apa aja. Tapi saat Tuhan menjadi sama seperti penciptanya, sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan Tuhan. Dia harus berbeda. Kalau sama, bos sama pembantu, berarti dia sama juga. Berarti dia bukan bos. Harus ada bedanya. Harus berbeda. Tidak boleh menyerupai. Yang boleh menyerupai itu adalah para malaikat, ya, para jin, ya, para dajjal, yaitu yang diciptakan, bukan penciptanya. Saat dia bisa berubah sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan pencipta. Logikanya di mana? So pintar ya perempuan Gonjes dajjal ini. Kau duduk sama aku, biar menangis kau. Dan sebagai penutup, di season pertama kali kalau video si Richard itu kalian putar, dia mengatakan suatu saat, suatu hari, semua akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak akan pernah. Karena apa? Tuhan tidak bisa dilahirkan, ditetei, berak, dan terkencing. Kalau memang betul, suatu saat aku akan mengakui bahwa itu adalah Tuhan yang menciptakan mama si Yesus itu siapa? Siapa? Jadi mamanya bisa melahirkan, bisa mengandung sebelum ada itu dilahirkan. Siapa? Siapa? Buat susu sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham kenapa dia inkarnasi. Anda kan memuja, Anda memuja. Itu perbedaannya. Makanya muja dong orang yang percaya. Tuhan aku mimpi saya Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau dia besar jadi Tuhan kau ya. Buat susu sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham kenapa dia inkarnasi. Anda kan memuja, Anda memuja. Itu perbedaannya. Makanya muja dong orang yang percaya. Tuhan aku. Dasar kau ke meracun, hari-hari kau kutuk Yesus berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Hei, emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kau dijadikan Tuhan. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton videonya tadi. Sebelumnya kita bisa melihat bagaimana seorang Ratu Ento ini dengan begitu lantamnya menghina Yesus Kristus, Tuhan orang Kristen. Dan sekarang dia malah menangis dan meminta maaf atas segala perbuatannya. Ini perlu dipertanyakan. Apa yang menyebabkan seorang Ratu Ento ini meminta maaf? Apakah karena dia takut busuk di dalam penjara? Ataukah dia takut karena dosa-dosanya? Ataukah dia sudah menyesali perbuatannya? Kita tidak tahu apa motifnya minta maaf. Dan inilah yang akan terus terjadi sebelum ditegakkan yang namanya hukum keadilan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Baru-baru ini viral bagaimana seorang oknum ASN pariwisata yang ada di Bekasi melarang orang Kristen beribadah di rumahnya sendiri. Dan berakhir dengan meminta maaf. Dan sekarang terjadi lagi seorang Ratu Ento menghina Tuhan orang Kristen dan sekarang menangis dan berakhir dengan meminta maaf. Apakah cukup sampai di situ saja? Tidak cukup sampai di situ. Ya, kepolisian harus bertindak tegas terhadap hal ini. Apakah orang-orang Kristen membenci orang ini? Tidak. Tapi supaya jangan nanti ada muncul lagi oknum-oknum, kaum intoleran, kaum penghujat muncul seperti orang ini. Itu yang perlu kita hindari.
Itu sebabnya pemerintah harus tegas untuk memproses, bila perlu menangkap orang-orang seperti Ratu Entok, supaya di kemudian hari orang takut melakukan hal-hal seperti ini. Karena ini bukan hanya menghina orang Kristen dan juga Tuhan orang Kristen, tetapi ini juga termasuk menghina NKRI. Kenapa saya katakan menghina Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena dia menganggap betapa hukum itu tidak akan berlaku bagi mereka, tetapi hukum itu akan berlaku hanya bagi minoritas. Itu sebabnya dia dengan gampangnya menghina Tuhan orang Kristen. Teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga share-lah video ini, supaya video ini boleh menjadi pelajaran penting bagi NKRI, supaya jangan ada muncul lagi di kemudian hari orang-orang seperti ini. Teman-teman, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, dan sampai jumpa di video selanjutnya.